يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال معالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وكراماته آمين يا رب العالمين. Kitab Nihayatul halaman 123 Fikih Imam Syafi'i. 23 dulu nih. Dari wa'ada mutahalladun anil imam. Di situ kita uraikan paling bawah, baris paling bawah halaman 123. Wa'ada mutahalladun anil imami. Ini masih bahasan syarat bermakmum nomor kelima. Wa ada mutakhallafin alal imami, pada saat bermakmum itu tidak tertinggal oleh imam. Saatnya itu jangan sampai tertinggal oleh imam. Berjamaah ada imam ada makmum. Kalau ngaku berjamaah jangan tertinggal oleh imam. Imam udah pulang, dia masih imam udah pulang, dia masih sholat belum beres. Aduh, lama kali sholatnya. Biasanya biaksari ya, tapi karena ini adalah antap dia, jadi biaksara. Macam biaksaro, jadi wasbiyah bareng dengan wajan bi'ir, disebutnya isim ghair munsharif. Biaksaro, jangan biaksari. Biaksari ya, mentang-mentang nggak ada tulisan, nggak ada harkatnya. Biaksari misalnya satin, mas apa salah bacanya. Yang artinya apa? Biaksaro. Kenapa aksaro itu wasbiyah bareng wajan bi'irnya aksaro apa? Wasbiyahnya yang banyak, yang mengandung makna yang banyak. Yang biasa dengan yang lebih banyak, min salah satu arkanin tawilatin, dari 3 rukun panjang. Jangan tertinggal oleh imam melebihi dari 3 rukun panjang. Wahya, rukun panjang itu al-maksudah fi nafsiha, yaitu rukun yang dimaksud dalam dirinya. Iya, jadi objeknya memang harus dilakukan rukun panjang itu yang dimaksud. Fala yusabu minha taksiru, maka tidak dihitung minha dari rukun dari aksar itu, tidak menghitung kategori 3 banyak dan lebih banyak dari 3. Al-qasiru rukun pendek. Rukun pendek gak masuk kategori itu. Rukun pendek itu apa? Dalam sholat kan ada rukun pendek, ada rukun panjang. Rukun pendek itu wal itidah. Di antaranya satu itidah. Itidah itu rukun pendek. Kalau rukunnya pendek jangan dipanjang-panjangin, kecuali pada saat kunut itu. Berapa lama itidah? Wala kalham. Apa doanya? Min sayyid ba'du. Judulnya doang yang ingat. Jangan panjang-panjang kalau memang harus pendek. Ya pendek, yang panjang ya panjang. Jangan yang pendek dibikin panjang, apalagi yang panjang dibikin pendek. Bisa ngambek orang rumah, udah panjang dipendek. Aduh, enak panjang dipendekin. Ada yang mestinya panjang panjang dipendekin. Ada yang mestinya pendek panjangin. Mestinya pendek tuh, gunting bersihan panjang.
Itu yang namanya bulu terminal tuh nggak boleh panjang, makruh lebih 40 hari nggak digunting-gunting, makruh. Apalagi 41 hari, 42 hari, panjang aja tinggal di tengah-tengah makruh. Apalagi sampai bisa melilit paralon. Rambut kelamin kalau dibiarkan panjang sampai bisa melilit paralonnya, maka itu makruhnya sangat aisyadudil karohah. Batasnya juga 40 hari, lebih 40 hari potong lagi. Kita mah bertahun-tahun gak pernah dipotong, tengok juga kagak. Nah, kebersihan perlu dijaga. Itu yang mestinya pendek ini panjang-panjang, metal gitu. ini tidak tuh pendek, gak usah panjang. Wa julusu baina sajdatain, dan duduk di antara dua sujud. Duduk di antara itu rukun pendek namanya, jangan panjang-panjang. Duduk di antara dua sujud itu. Kalau panjang batal. Biayan tahiyyal imam ilal jurus litasahud awal qiyam wal ma'mum bil qiyam. Ini bahasan atau uraian contohnya ketika memang makmum tertinggal oleh imam sampai 3 rukun panjang atau melebihi 3 rukun panjang, umpamanya si imam dari berdiri setelah baca Fatihah kemudian sampai pada duduk tasawuf, imam sudah duduk tasawuf, kemudian makmum masih berdiri baca Fatihah belum kelar juga, itu batal. Begitu juga apabila si imamnya, karena itu bukan rakaat kedua tasawuf, rakaat pertama kan udah berdiri lagi, imam udah berdiri lagi, imam masih berdiri belum rukuk sujud. Itu kan itu melebihi 3 rukun panjang. 3 rukun panjang di sini adalah rukuk, sujud 1, sujud 2. Tambah i'tidal sama duduk di antara itu melebihi 2 rukun disebutnya. Du'udrin aujabahu, kalipun ada udur yang mengharuskan terlambat. Anna diujuba dalika takhalluf, udur yang mengakibatkan yang menimbulkan harus tertinggal. Sekalipun ada udur, jadi ada udur tertinggal oleh imam tetap batal. Ada udur ini, bukan gak ada udur, ada udur, ada halangan ini sehingga tertinggal oleh imam. Batasannya adalah 3 rukun panjang. Tapi kalau nggak ada udur, normal saja, 2 rukun aja tertinggal udah batal. Kalau nggak ada udur, ini ada udur nih, tertinggal oleh, jadi mau tidak mau tertinggal oleh imam karena ada udur itu, maka batasnya adalah 3 rukun panjang. Lebih dari 3 rukun panjang batal. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Apa? Udur ini kaisra'i imamin kiraatan, seperti cepatnya imam kiraatan akan bacaannya. Imam bacaannya cepat, kayak sholat tarawih imam bacaannya cepat. Bismillahirrahmanirrahim, umpamanya pintar juga nih imam ya, bacaannya cepat. Tapi kalau misalkan cepat dalam konteks baca wasol, itu nggak masalah. Cuman kalau bukan nggak baca wasol, salah juga. Arti wasol itu umpamanya baca Fatihah 1 napas, boleh sah baca Fatihah 1 napas, tarik napas dulu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin kan? Maliki yaumiddin. Bukan, jadi wasolnya Nuh, maliki yaumiddin. Nih, wasolnya masa lupa lagi di sini. Maliki yaumiddin.
Oh ini iya, Malik Yaumidin iya, nih ya. Malik Yaumidin iya, karena budua iya, karena sta'inu dinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi baca Fatihah satu nafas, umpamanya imam baca Fatihah 17 nafas. Imam bacanya satu nafas, makmum baca Fatihahnya 17 nafas umpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat bolak-balik. Kan lama tuh. Nah, ini contoh aja. Wa harokatan ma'abatil mamumi, imam baca gerakannya juga cepat, mau sujudnya juga sekirat, mau ruku cepat, lebih cepat. Ma'abatil mamumi serta mamum pelan. Allahu Akbar. Mamum berhati dalam gerakan makmum, al-fikri atau bacaan makmum, al-wajibah yang wajib. Bacaan makmum yang wajib seperti Fatihah itu pelan. Inna li ajrina lisani, karena ketidakmampuan lisan si makmum, karena memang baru masuk Islamnya, atau karena ngajinya jarang-jarang. Mestinya ngajinya setiap minggu, masih bulan juga enggak. 3 bulan baru nongol. Kan baca Fatihahnya lambat bisanya. Oh, nah ini kalau tertinggal oleh imam, karena imam tiap minggu ngaji dia mah pintar bahasanya juga. Batasannya 3 rukun panjang, lebih dari 3 rukun yang batal. Bila pikiran surat lain hal dengan bacaan surat, fa'inahu la yataharu laha fa'ila batalat salatuhu. Lain hal kalau surat, kalau misalkan baca surat panjang, membaca surat lambat, atau membaca surat itu membuat lambat, fa'inahu la yataharu laha, gak boleh terlambat karena baca surat, karena baca surat itu sunat. Terlambat atau tertinggal oleh imam karena baca surat gak boleh. Kalau tadi baca Fatihah terlambat, baca pelan lambat karena tertinggal boleh, tapi ada batas, jangan melebihi jadi 3 rukun. Tapi kalau baca surat melebihi dari 2 rukun aja, 2 rukun panjang atau pendek itu batal. Kurang dari 2 rukun kalau baca surat. Layak tahurah, jangan tertinggal. Wa ila apabila layak tahur, jadi illa tidak berarti. Kalau tidak kan iya. Nabi-nabi surah isbat sebutnya tidak iya. Saya tidak pergi, ya berarti. Saya tidak pergi, ya pergi berarti. Saya tidak pergi, ya enggak. Saya tidak pergi, ya pergi berarti. Kan nabi-nabi surah isbat. Ini layak taharu illa, udah tidak ditidakkan lagi, tidak berarti iya. Nabi-nabi surah isbat sebutnya. Kaidah mantek. Batalat suratuhu, batal suratnya. Ya kalau batal ya diulang lagi, jangan tidak. Bita memirune sebelum tertinggal 2 rukun. Pak, iya 2 perbuatan kan. Jadi kalau tertinggal oleh imam karena baca surat itu hukumnya jangan sampai tertinggal oleh imam 2 rukun. Gitu. Kata kalau pilih waswasatin, seperti tertinggal karena ragu, ada waswas, karena iradidul kalimat min ghairi mujibin, seperti mengulang-ulang kalimat tanpa ada kewajiban mengulang. Was-was tuh, kalau ada kewajiban mengulang kan ada bacaan salah, sama dengan ajil lisan tadi, lambat karena memang tidak bisa baca cepat atau gak kena mahal. Ini mah gak harus wajib diulang kemudian diulang-ulang. Ini orang was-was nih. Ini orang was-was tertinggal 2 rukun oleh imam batal. Karena was-was ini sama dengan baca surat. Ketika baca surat atau was-was tertinggal 2 rukun oleh imam batal. Nah umpamanya makmum was-was, kalau imam udah ruku, udah ikut aja ruku, dia nggak dihitung tuh rakaat di situ. Kenapa? Karena kan ditinggal 2 rukun oleh imam, tertinggal 2 rukun imam batal dia.
was-was. Gitu maksudnya. Wanti dari makmumin saktatahu, wanti dari makmumin saktatahu ayat imam, ya, seperti menantinya makmum saktatahu akan diamnya imam. Si makmum itu diam menanti imam. Tuh, itu udin auzabahu juga, udur yang menimbulkan tertinggal oleh imam. Artinya ini, faida sabako bisarasatin tawilatin, apabila ya wajin sabako bisarasatin tawilatin, apabila makmum mendahului bisarasatin dengan 3 tawilatin rukun panjang, karukui seperti ruku, wasajdatin dan 2 sujud, Bitahalub dalam berbeda dengan imam, li'itmamil fatihah karena untuk menyempurnakan fatihah. Fal yuwabik, maka hendaklah menyamai si makmum imamahu akan imamnya ujuban wajib, illam yanwi mubarakatuhu, apabila ia tidak berniat mubarokoh dengan imam. Nah, bahasa ini bisa. Nah, duduk dulu, jangan ambil kontong. Gitu. Paliwapik imamahu, maka si makmum wajib menyamai, gitu, menyamai imamnya, ujuban wajib. Illam yadi maukaratu, apabila tidak berniat memisahkan diri dari imam. Ya, di rukun keempatnya, bahwa al-qiyam yaitu berdiri, awal julus atau duduk, litasawud karena tasawud, fi hadis surah dalam contoh ini, wa yatrakut tartiban nafsahu, dan harus meninggalkan urutan atau rangkaian dirinya si makmum, biarin nggak berurutan. Summa yatadruku, kemudian si makmum mengejar pada salam imam, setelah salam imam membiarkan alaihi rakaat yang tersisa, tambahin lagi. Begitu. Ulang lagi. Wanti dari makmumin saktatahu. Ya, yang kategori utur yang menyebutkan terlambat, si imam itu nunggu, si makmum itu nunggu. Saktatahu diamnya imam. Faida sabaqo bi salasatin tawilatin karuku wa sajdan bi tahalub li itmamil fatihah. Apabila si mendahului, berarti kalau mendahului berarti si makmum. Apabila si makmum mendahului imam 3 rukun panjang, ruku dan 2 sujud, berbeda. Lihat mamil hati karena menyempurnakan fatihah. Palua bikin imamu, tunggu aja, tunggu dengan imamnya. Nanti kan jadi makmum duluan, ruku duluan, sujud duluan. Karena mau karena mau menanti untuk mengejar dengan imam, itu wajib si makmum dimanapun tempat, gitu aja. Makmum dimanapun tempat wajib menyamai imam, apalagi tidak mubarakah. Di rukun robi, di rukun keempatnya, bahwa al-qiyam wal julus atau tasawuf, ketika memang mendahului, makmum itu mendahului imam masih berdiri. Saya kasih contoh, imam masih berdiri, ruku, makmum tiba-tiba biasanya bukan mendahului, jadi posisinya umpamanya imamnya orang yang di samping, itu imam dadakan, orang yang dijadikan imam, padahal orang yang di sampingnya asalnya sama-sama makmum, biasanya mungkin ke arah sana ini. Ya. Karena imamnya, orang yang dijadikan dia imamnya tertinggal, maka dia menunggu seolah-olah. Pak Insya kau bisa latih sambil menunggu, kan seolah-olah jalan ini si makmum. Kemudian menunggunya mendahului imamnya itu 3 rukun panjang. Maka paling wajib imamu
niat wae memperkara di rukun keempat itu nggak boleh tidak harus total menunggu. Ketika masuk ke rukun keempat sedangkan imam masih di tempatnya sehingga tertinggal 3 rukun panjang, ini batal sholatnya kecuali kalau mubarokoh. Ini sebaliknya dari tadi. Sebaliknya ketika mendahului, ketika tertinggal oleh imam. Jadi tertinggal oleh imam 3 rukun panjang atau mendahului imam 3 rukun panjang, jadi lebih dulu ya rukun panjang. Ini kalau misalkan masuk ke rukun keempatnya itu wajib niat mubarokoh. Kalau nggak niat mubarokoh batal. Gitu. Kalau misalkan nggak niat harus menunggu di situ, jangan masuk dulu ke rukun berikutnya. Gitu. Nah di situ tidak dihitung 1 rakaat karena dia posisinya menunggu. Maka nanti dia menambahkan 1 rakaat lagi si makmum setelah salatnya si imam. Gitu. Aduh, kita lanjut. Walhas nanti ngobrolnya setelah kajian mulai. Walhasil annahu qad yu'radu lil ma'mum ada tajawwaja lahu ayyataha ba'ani bi salasati arkan tawilati wa dalik bi arba'ati asyara masalah. Kesimpulannya annahu. Jadi ini hamzahnya dipatahkan. Kenapa dipatahkan? Karena jadi masadir ismu mufrad, jadi menempati sati masdar, menempati ismu mufrad, hasil ismu mufrad. Hasil kalau jawabannya hawasil mufrad annahu bahwasanya atau domir san ismu mufrad maka dipatahkan. Wa hasilu annahu qad yu'radu lil ma'mumi adarun, terkadang diperlihatkan atau terkadang terjadi lil makmum kepada si makmum adarun, ada udur-udur. Tazawwaja yang membolehkan udur itu lahu bagi si makmum anjah tahalabah an imamihi, tertinggal dari imamnya bisalah sati arkanin tawadid dengan 3 rukun panjang. Wadari kondisi seperti ini biaraba asyarata masalah terdapat dalam 14 contoh kasus. Ada di 14 contoh kasus yang menimbulkan si makmum tertinggal oleh imam, mau tidak mau tertinggal oleh imam. Alula yang pertama, ayakunal makmum bat al-qiraati li ajin khalqin kasak lisani awli tartil lalu waswasatin wal imamum mu'tadiluha wa kana al-makmum muwafiqan dan akhrama wa adoka mal imam jamanan yas'ul fatihah binisbatil wasadil mu'tadil la binisbat liqa'atihi wa liqa'ati imamihi fa'atal mati imamu fatihatahu wa roka'a qabla ayati wal ma'mum fayajibu alal ma'mum hinaidin at-takhalufu li'itmami fatihatihi liqa'anihi muwafiqun wa yuktabaru lahu at-takhalluf bisalan sati arkanin tawilatin wa ya'ruku wa sujudani fala yuhsabu min al-itidal wa la julusu bina sajdatain liannahuma ruknani qasurani. Itu kasus, contoh kasus pertama nih, ayakunal ma'mum bat al-qiraah, apabila si ma'mum bacaannya lambat. Kenapa bacaan lambat? Ini alasannya li'ajji khalqiyin, karena memang tercipta, terlahir kalau baca lambat. Lahir itu dari lahir ya bacanya lambat. Kayak Nabi Musa kali ya. Karena Nabi Musa masa kecilnya makan bara. Orang mau makan jagung bakar gitu ya, jagung bakar, roti bakar, dia mah baratnya dimakan. Nah, jika lidahnya nggak normal bacanya, kasak lisani seperti lisannya berat lisannya, jika bacaannya pelan.
Atau contoh lain karena ajhal gitu, ketidakmampuan yang menjadi yang menjadi jati dirinya, keadaan fisiknya, awli tartil, atau karena bacaannya ingin tartil, lalu waswas bukan karena waswas, karena waswas itu tidak ada keringanan. Was-was gak ada keringanan, gak ada udur, gak kategori udur kalau was-was. Kalau bacaannya pelan karena lidahnya berat itu, atau tadi, atau lidahnya karena ada luka di lidah, mantap juga sih. Sariawan atau memang nyoba debus gagal. nyoba itu, jadi lidahnya luka umpamanya, sehingga bacaannya nggak bisa normal, lambat. Wal imamu mutadilo, sedangkan imam bacaannya normal, imam bacaan normal, makmum lambat, jadi di bawah normal tuh. Wakana makmum muafiq, sementara makmum itu muafiq. Arti muafiq itu bi an akhroma wa adoka ma'al imam jamanan jauh serbatia. Batasan muafiq adalah makmum yang takbiratul ihram dan mengejar imam jamanan jauh serbatia, bisa meluangkan waktu atau ada kesempatan untuk baca Fatihah pada saat berdiri. Imam masih berdiri mungkin baca Fatihah, ada waktu untuk baca Fatihah, itu muafiq namanya. Binisbat bil wasatil tadi itu ketika disandarkan, dinisbahkan si makmum ini bacaannya normal. Pada ketika bacaan normal, makmum ini bisa menyelesaikan Fatihah, imam masih berdiri, itu muafiq namanya. Wasatillah binisbat dikarabi, bukan disandarkan atau dibandingkan dengan bacaan dirinya. Bacaan dirinya kan lambat, tadi juga udah dibilang lambat bacaan dirinya. Ini bacaan normal. Bacaan normal orang sempat membaca Fatihah sampai selesai, ya gitu. Sementara dia bacanya lambat, dia nggak sanggup mengisi waktu itu menyelesaikan Fatihah. Walali qiraati imami, dan disitu bukan berarti kesempatan baca meluangkan bacaan Fatihahnya imam, karena imam kan bisa saja udah lebih dulu selesainya. Maka di sini fa'atamal imam Fatihatahu wa roka qabla ayati mamum. Si imam kemudian menyelesaikan Fatihahnya lalu ruku qabla ayati mamum, sementara makmum Fatihah belum selesai. Nah, imam dulu waktu kan ruku karena Fatihah selesai, sementara makmum belum selesai karena dia lambat. Padahal waktu normal orang baca dia cukup, cuma dia lambat. Nah, dia belum selesai tuh. Fayajibu 'alal ma'mum hina idin at-tahalluq, maka wajib kepada si makmum saat ini nih at-tahalluq adalah tertinggal oleh imam. Kenapa? Imam Fatihah harus menyelesaikan Fatihahnya likoni muafiqan, karena dia muafiq. Jadi makmum muafiq itu harus menyelesaikan atau wajib menyelesaikan Fatihahnya. Makmum muafiq, kenapa? Karena muafiq gak dijamin imam. Dia udah datang dari awal di situ, mau dijamin bagaimana? Enak aja kata imam. Kalau terlambat, oke gue jamin bacaan Fatihah dari tadi di situ, apa yang gue jamin? Istilahnya kayak gitu. Nggak bisa imam menjaminnya karena dia muafiq. Maka si makmum biarkan bahkan wajib tertinggal oleh imam. Gak apa-apa tertinggal imam. Ini udur juga. Udur tertinggal oleh imam, boleh tertinggal oleh imam, bahkan harus tertinggal oleh imam karena untuk menyelesaikan Fatihah. Nah, wa yutabaru lahu at-tahalluq, si makmum seperti ini karena lambat bacaannya dimaafkan tertinggal imamnya, bisa rasa diarkan yang tawilai dengan 3 rukun panjang. Rukun 3 rukunnya wa ya'ruku wa sujudan, ruku dan sujud 2. Untuk menyelesaikan Fatihah makmum, imam sudah ruku,
mau masih baca Fatihah, ihdinas siratal. Imam udah bangun dari ruku, udah turun ke sujud, siratal, siratal, udah bangun lagi, baru walabdolin. Oh, mau itu baru sujud gitu, itu masih bisa ngejar, nggak apa-apa, kejar, imam mau, jadi nggak batal. Imam kejar oleh imamnya. Pala Yusuf mina tidak walakin sida bersih. Ya tahu rukun itu kalau hanya kalau nggak rukun pendek itu nggak pengaruh. Pala Yusuf mina tidak dihitung dari rukun panjang tidak, dan juga duduk di antara dua sujud enggak, karena dia Umar rukun itu kalau dua rukun pendek itu. Jadi nggak batal, tertinggal oleh imam 3 rukun sampai imam sujud kedua tuh. Makmum yang lambat bacaannya ini lambat, ajil khalqi, ingat lambatnya karena memang ketidakmampuan yang jadi fisiknya. Nggak apa-apa tuh, enak ya kalau nggak bisa baca Fatihah, bisa lambat-lambatan ke sholat. Orang udah pulang dia mau masih aduh, tapi kalau normal mah 2 rukun batal, tertinggal imam 2 rukun batal. Kalau normal ini kan lambat li ajil khalqin, batal qiraah li ajil khalqin, lambat bacaan karena memang fisiknya tidak mampu untuk baca cepat, lidahnya berat atau bacaannya tadi gitu. Lanjut, cuma in atamal ma'mum Fatihatahu. Kemudian apabila si makmum menyelesaikan Fatihahnya, qabla ayat tabasal imam birokni rabi, sebelum imam masuk ke rukun keempat, wal qiyam itu berdiri. Sebelum imam berdiri, makmum menyelesaikan Fatihah. Atau qabla ayat jadi cerita sudah awal. Kalau rakaat kedua imam belum melaksanakan duduk tasawuf awal. Awal akhir, kalau rakaat terakhir, atau imam belum melaksanakan tasawuf akhir. Jaro ala nadmi sholatin nafsi, maka si makmum lakukan sisa rangkaian sholatnya. Jadi dari surat Fatihah ruku lambat ya, ruku kemudian berdiri tidak, kemudian sujud. Imam udah rukun keempat, bisa berdiri imamnya, bisa tarik salat dan tahajud akhir. Nggak apa-apa, terus jangan langsung ikut berdiri lagi sama imam, berarti nggak sujud dia. Terus lanjutin dia rangkaiannya. Bayar kamu tuh, ini di sini juga dijelasin dia. Bayar kamu si makmum ruku, bayar tadi lu si makmum itu tuh tidak, bayar sujudin kemudian sujud 2 tuh. Sujud 2 tuh duduk di atas 2 sujud dulu. Pada baru komendali, kemudian setelah selesai salat wakoma, bangunlah itu semua. Pawajadal imam marokyan pisahnya, maka dia menemukan imam sedang ruku, pisahnya ke rakaat kedua. Rokamahu, aduh, ketika menemukan imam pada saat bangun, imam kan udah lama berdiri, dia pasti pas Fatihah udah selesai ruku, pas bangun imam udah ruku lagi. Dan ini lambat. Rokamahu, maka si makmum langsung ikut ruku aja bersama imam. Berdirinya dikit dong dia, iya, dikit kan. Wasaqatat anhu Fatihah, gugur bagi si makmum baca Fatihah. Jadi kalau usah baca Fatihah langsung ruku di rakaat kedua. Aduh, enak memang gitu. Ada nih yang gitu ya. Enak, cobain deh. Lidahnya beratin dulu. Pas bangun kan, pas si makmum bangun tadi kan dia terlambat. Ruku, tidak, sujud, di sujud 1 juga. Pas bangun, karena dia lambat dari tadi juga. Imam udah ruku lagi. Pas bangun berdiri nggak usah baca Fatihah. Sakotot anur Fatihah, makmum nggak harus baca Fatihah tuh. Langsung aja ikut imam ruku. Nah, baru ketemu ya, karena tandai sholat dari dulu udah begini baru ketemu gitu ya. Apalagi ngajinya setahun sekali gitu. Kebakaran ketemu.
Iya, tadi juga kita baca di Al-Quran, nggak ada ini. Nggak ada. Untung kita maksain ngaji. Nggak ada. Jadi rakaat kedua si makmum lompatnya ke hati nggak baca Fatihah, karena nanti berkumpul imam. Aduh. Painat ma'an Nabi Syania, apabila si makmum bisa tenang bisanya di rakaat kedua, yakinan secara yakin. Qabla robil imam an aqli ruku, sebelum imam bangun dari ruku an aqli ruku, dari ruku terpendek. Artinya sebelum imam bangun dah bisa berdiri dulu tenang. Apabila si makmum tadi bisa berdiri dulu tenang, secara yakin gak akan tertinggal lagi oleh imam bangun dari ruku, karena imam sedang ruku. Ad-dokaroh atas sania, maka dia bisa dianggap mengejar rakaat kedua. Jadi dianggap mengejar rakaat kedua. Wa ila, apabila tidak terjadi tumaninah di rakaat kedua, patatu, maka dia tertinggal satu rakaat. Artinya payah tadarruk rakaat pada saat ini harus menambah satu rakaat lagi setelah salam imam, karena rakaat kedua dia tidak bisa mengejar imam. Aduh, segitu ya. Break dulu. Ini jeda 5 menit ya. Break dulu. Ngobrolnya apa?